warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome back to another episode of Talk, Cendekia Talk. First things first, you must be wondering about your wonderful host. Now, my name is Gina Afifa. I am from grade 11 and a proud member of Jurzafia generation. Now, I bet you're dying to know what is today's theme. Jadi, today's theme is something about utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. And we have the two most amazing narasumber ever, which is the amazing language duo of the whole Manisan Cendekia Jambi, which is Kak Nada and Kak Alja. Cool banget. Kakak, you may introduce yourselves. Okay, start from Alja. Okay, start from me. Okay, Farabi Al-Jazari is coming directly to your house, darling. So, I'm from the 12th grade of Manisan Cendekia Jambi, and I should be proud of myself like Kina is. And I'm the member of Gadrazia 16th generation of Manisan Cendekia Jambi. And good morning. Okay, hello precious people. This is Nada Fitri Taskia talking, and I'm a proud member of 12th grade in Gadrazil generation, and I'm also proud to be the leader of language development. Wow. No, it's such a funny coincidence that all of us three are in the same language development program, and I myself is a proud member of English division. So kita hari ini sangat-sangat berbahasa ya kak ya. Yeah. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pertanyaannya kak, so we have this cool little slogan Okay. yang yang bakal ya kita promosiin lah ya, kayak kan listeners. Nah, jadi pas Gina bilang Talk, nah itu jawabnya adalah cerita inspiratif, cerdas dan kreatif. Nah gitu. Kita coba sekali dulu ya. Oke ya. Talk, cerita inspiratif, cerdas dan kreatif. Nah, oke, kita sudah fresh, udah kayak kena ice breaking kak. Okay. Let's start with the first question. Okay, let's go. Nah, jadi kak, Gina ini kan orang asli Jambi, tapi keluarga Gina ini ada di seberang nih kak. Seberang ini tuh biasanya sangat-sangat di connected with bahasa Jambi, bener-bener Jambi kak, sampai kita ini bingung bagaimana cara menafsirkannya. Iya. Tapi anak-anak zaman sekarang di sana itu udah nggak pakai lagi bahasa Jambi kak. Mereka menggunakan bahasa asing, bahkan bahasa Korea. Itu buat Gina udah kayak shock banget ya kan kak. Jadi mikir kak, gimana kalau lama-kelamaan kita ini bakal ngelupain bahasa budaya kita dan bahasa nasional kita karena bahasa-bahasa asing itu. Nah itu gimana nih pemikiran kakak mengenai hal itu kak? Oke, karena tadi sudah dimulai dari Alja, kayaknya aku duluan ya. Nah, kalau menurut aku nih soal degradasi bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah kita ya, yang udah jadi mother tongue kita. Maksudnya pas kita lahir tuh orang tua kita udah ngomongin itu padahal kan, tapi sekarang malah terjadinya degradasi yang besar-besaran karena hal ini. Kalau menurut kakak nih ya, hal ini tuh kan bisa terjadi karena lingkungan kita ya, apalagi sekarang tuh arus globalisasi kencang banget. Kita juga anak dari kecil baru lahir pun udah dikasih HP dan tontonannya pun biasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan biasanya kan. Iya, Cocomelon. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang salah ya, malah bagus banget untuk apa ya? mulai belajar lah bahasa asing sejak kecil. Nah, namun ada beberapa tempat kan yang seharusnya kita bisa kita jadikan untuk melestarikan bahasa daerah kita dan menggunakan bahasa Indonesia kita gitu. Terutama dalam kehidupan pertemanan di kampung. Nah, I think itu adalah tempat yang pas nih untuk kita bisa melestarikan bahasa daerah kita. Jadi kalau menurut kakak untuk melihat masalah ini, kayaknya untuk di daerah perkampungan kita pulang kampung itu sebaiknya kita menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan bahasa itu sih, gitu sih kalau menurut kakak. Thank you kak. Ya gimana nih insight-nya Kak Alja? Oke, kalau dari kakak sendiri melihat fenomena degradasi dari bahasa daerah ya, terutama ya di sini di kasus Ginan tadi, it's something that we have to examine gitu loh, karena hal ini tuh nggak terjadi begitu aja kan, pasti ada banyak faktor, banyak pengaruh
banyak juga sebab atau alasan yang dapat memperkuat atau melatar belakangi masalah ini gitu loh. Salah satu alasan yang bisa aku temukan ya di sini itu merupakan pengaruh dari lingkungan itu sendiri dan juga pengaruh dari kebutuhan yang makin bervariasi gitu. Karena kebutuhan di zaman sekarang, kebutuhan dalam akademik maupun dalam bidang pekerjaan, karir dan semacamnya itu tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Karena bahasa daerah sendiri kan terpaku di satu daerah ya Ina ya. Jika kita menggunakan bahasa daerah secara global, itu juga bukan merupakan hal yang bagus gitu, karena pasti kita butuh satu bahasa yang bisa mempersatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia begitu loh. Jadi fenomena ini tuh dianggap sebagai fenomena yang biasa, namun sebenarnya dapat menjadi ancaman bagi suatu daerah yang memiliki keunikan tersebut gitu. Namun kalau udah di kancah internasional ataupun nasional, itu bahasa daerah ini agak sulit diterima di masyarakat gitu. Itu menurut kakak sendiri ya. Tapi fenomena ini harus diatasi segera mungkin gitu. Bener sih ya kak. Kayak di Jambi ini aja bahasa orang Kerinci dan bahasa orang seberang tuh Udah beda banget. beda banget. ya, kayak nggak paham lagi gitu, Kak, ya. Nah ini menurut Gina ini tuh kak, kan kita ini ada digital kan kak. Hal yang paling digital di mata Gina itu nih Kak, yang namanya Instagram dan media sosial kak. Iya. Nah jadi menurut kakak nih kak, gimana sih cara media sosial tuh bisa mempengaruhi berbahasa kita di kehidupan sehari-hari kak? Karena kan segala hal itu ada di yang namanya medsos kak. Nah itu menurut kakak gimana kak? Tadi kan ada dari kak, nah dan nih kayaknya dari kak Alja lagi deh kak. Oke, boleh deh. Untuk pertanyaan kedua ini, kalau dari kakak sendiri, media sosial itu sangat mempengaruhi ya penggunaan bahasa asing terutama begitu. Karena settingan default sendiri itu dalam menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris ini sendiri sudah diakui secara internasional begitu dan digunakan oleh banyak orang dari berbagai belahan negara gitu. Banyak kok yang di sini bisa kita lihat dari Twitter atau sekarang namanya X, Facebook, YouTube, Instagram, Gmail, atau bahkan web sendiri pun itu menggunakan bahasa asing Inggris begitu. Itu karena bahasa Inggris itu diterima oleh masyarakat internasional. Nah, pengaruh yang diberikan oleh sosial media itu sangat kuat begitu, karena konten-konten yang lebih, kalau kakak bilang, bisa kakak bilang my personal opinion about content on social media itself itu, kalau mau cari yang lebih berkualitas gitu, itu biasa disajikan dalam bahasa Inggris begitu, karena mereka berpikir bahwa mereka menyajikan ini untuk orang luas begitu. Kalau kamu tidak mengerti, ya berarti bukan untuk kamu, the content is not for you gitu loh. Jadi sosial media itu sangat mempengaruhi dari segi konten terutama, karena itu tadi karena belum ada internasionalisasi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia itu belum termasuk menjadi bahasa internasional begitu. Walaupun di berbagai sosial media sendiri itu sudah ada kok pengaturan bahasa Indonesia gitu. Cuman tetap dari kakak bilang tadi di awal statement yang kakak sampaikan tadi, bahwa kebutuhan itu makin bervariatif ya Ina ya. Di dalam sosial media itu kita ada pekerjaan, ada akademik, ada ya your daily life gitu, dan itu menggunakan bahasa Inggris begitu. Karena mungkin juga gengsi, mungkin melihat banyak orang bahasa Inggris itu langsung tuh nge-translate bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Inggris aja Bahasa Inggris gitu aja, ya, Kak, caption itu walaupun nggak tahu artinya apa gitu, cari dalam Indonesia begitu. bahkan sampai Udah salah gitu iya. ya. Salah gitu, yang penting di put aja gitu, di address aja itu dalam caption on anything gitu. Mungkin pengaruh juga di FOMO-nya begitu. Soal bahasa itu juga sangat-sangat mempengaruhi hal yang fundamental dalam kehidupan. Menurut kakak sih, that's how social media affect our perception about foreign language ya begitu. Kita dengar dari Kak Nada kali ya. Gimana kak? Oke, aku bener-bener 100% setuju banget sama Kak Alja tadi yang udah Kak Alja jelasin. Memang bener-bener kayak social media itu 100% impactful for our daily activities and also the language itself. Kayak aku pun ngerasa banget ya kalau buka social media itu kan kita kan punya for your page ya, apa Iya. FYP. Iya, Kak. Nah, itu tuh bakal keluar dengan apa yang sering kita buka. Algoritmanya akan berubah terus sesuai apa yang kita buka. Nah, untuk aku sendiri itu biasanya keluar tuh kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia, dan itu mempengaruhi banget, apalagi bahasa gaul yang keluar ya, yang keluar di social media itu berpengaruh banget dalam kehidupan sehari-hari aku. Dan kebawa banget bahasa-bahasa yang ada di sana, mau vocabularies bahasa Inggris ataupun bahasa gaul yang ada kayak Generation Alpha yang kemarin lagi ngetren banget. Iya, Itu Kak. bener-bener ngaruh banget sih. Musik mah kak. Riz gitu, itu ngaruh banget.
Dan menurut aku sebenarnya ya dengan adanya hal ini itu bisa menjadi apa ya, dua mata pisau ya, bisa bagus, bisa nggak bagus gitu. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita bakal gampang banget ya cari informasi untuk belajar bahasa asing, apalagi ketika kita membuka sosial medianya dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Algoritmanya juga akan mengikuti. Nah, kita bakal gampang belajar foreign language maupun itu mau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dan sebenarnya akan mempermudah kita juga untuk belajar bahasa daerah, karena sekarang sebenarnya bukan bahasa asing aja di sana, ada akun-akun tertentu yang sekarang bahasa daerah iya kan ya. menggunakan bahasa daerah untuk itu tadi membudayakan bahasa daerah gitu. Cuma memang yang lebih umum ya, yang lebih general ya bahasa Inggris yang ada di sosial media yang sudah tadi Kak Alja jelaskan. Untuk menurut aku lagi di media sosial ini kita harus gunainnya benar-benar ya, biar impactnya itu nggak negatif aja yang dapat, tapi positifnya juga. Insya Allah lebih besar positif. Iya, insya Amin. Allah lebih besar positifnya. Tergantung FYP kita. Jadi itu sih kalau menurut aku. Oke, ya terima kasih ya Kak Nanda. Nah gitu ya listeners, jangan main-main deh dengan media sosial. Mungkin kalian kira itu hal yang mudah, tapi ternyata tuh udah kayak Kak Nanda bilang, itu pisau, dua mata pisau. Nah, nanti kalian kecucuk, mati deh kalian. Nah jadi kan Kak, itu tadi tuh ternyata emang bahasa tuh sedamageable itu Kak, sangat-sangat berimpact kepada kita Kak. Nah jadi gimana Kak cara kita manage waktu antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing tadi Kak, biar kita sama-sama ketiganya trikul ini kuat kita Kak. Nah itu gimana Kak? Nah Kak ada lagi Kak? Oke, kalau menurut aku, jadi kita punya 3 bahasa ya, bahasa yang seharusnya kita gunakan nih. Ada bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, bahasa daerah, mother tongue kita, tergantung di mana kita lahir, sama bahasa internasional, foreign language. Dalam hal ini kayaknya bahasa Inggris ya, Iya. yang jadi bahasa internasional kita. Nah, untuk aku sendiri sempat aku mention di awal yang studi kasus yang tadi sudah diucapkan sama Gina. Jadi menurut aku untuk penggunaan bahasa daerah sendiri itu ketika kita pulang kampung kayak harus sih menurut aku gunain bahasa daerah, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa melestarikan budaya kita kan. Anak-anak zaman sekarang tuh kan udah itu yang tadi aku bilang, kita punya slang sendiri. Slang Indonesia tuh udah banyak sekarang, nggak Inggris aja yang punya slang. Indonesia juga punya bahasa gaul Gen Z, Gen Alpha itu banyak banget. Dan rasanya sebenarnya itu nggak apa-apa, itu seru-seruan aja, bisa kita gunakan juga. Tapi aku sangat berharap ketika kita kembali ke kampung halaman kita kembali ke keluarga kita yang sebenar-benarnya, kita lestarikanlah bahasa daerah kita lestarikanlah budaya kita, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Iya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu penggunaannya di forum-forum formal, di situasi pendidikan, akademik, pekerjaan untuk orang dewasa, dan masih banyak lagi lah. Ketika kita datang tamu-tamu besar, nah itu lebih baik pakai bahasa Indonesia, karena kan kita nggak tahu beliau dari mana. Nah, bahasa Indonesia inilah yang mempersatukan kita dari bahasa-bahasa daerah tadi gitu. Jadi dua-duanya sama-sama penting, bahasa daerah di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita pulang ke kampung halaman, bahasa Indonesia itu di kehidupan kita secara umum, secara general, ketika kita tidak tahu lawan kita tuh orang mana, jadi kita punya bahasa pemersatu nih, bahasa Indonesia. Nah, ketiga bahasa internasional. Nah, ini juga penting, bukan hal yang harus yang harus dihindari dan disingkirkan ya bahasa asing, karena ini juga penting untuk memperkenalkan budaya kita. Nah, jadi sisinya banyak sekali sisi positif di memperkaya bahasa asing ini, terutama bahasa Inggris. Ketika kita keluar ke dunia internasional, tentunya sangat sangat dibutuhkan bahasa asing, karena nggak mungkin kita pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, nggak ada yang ngerti. Nah, karena ya tadi Kak Aldi juga bilang bahasa Indonesia belum diinternasionalisasikan kan. Banyak sih yang udah tahu bahasa Indonesia, tapi banyak juga yang nggak tahu. Jadi kita butuh banget untuk belajar bahasa internasional untuk digunakan di forum internasional juga. Ketika kita sudah keluar, kita liburan kemana, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi itu sih butuhnya bahasa Indonesia, bahasa budaya kita sendiri sama bahasa asing. Iya, oke. Terima kasih Kak Nada, dan gimana nih insight-nya Kak Alja? Kalau dari aku sendiri untuk kita mulai dari bahasa yang paling sering kita gunakan, yaitu bahasa daerah itu sendiri. Kalau menurut aku sih penggunaan bahasa daerah itu bisa kita pelajari juga di saat kita ingin mempelajari budaya kita gitu, karena budaya-budaya di berbagai daerah itu kan pasti menggunakan bahasa
di mana mereka tinggal gitu kan, bagaimana masyarakatnya itu berkomunikasi satu sama lain gitu. Jadi bahasa daerah itu seperti Kanada bilang tadi, aku sangat-sangat setuju dengan pernyataan Kanada bahwa bahasa daerah itu digunakan ketika kita pulang ke kampung halaman ya Kanada ya, pulang kampung halaman begitu, ataupun ketika kita misalnya pergi ke suatu tempat, misalnya kita ketemu orang dengan satu daerah yang sama gitu, tentu saja lebih akrab seharusnya, it should be like more time gitu, lebih rekat hubungan kita tuh ketika kita menggunakan bahasa daerah begitu. Jadi bahasa daerah itu kalau dari kakak sini itu digunakan tepat pada orangnya gitu, pada orang dan pada tempatnya gitu. Untuk bahasa Indonesia sendiri, betul kata Kanada tadi, ketika kita ketemu tamu-tamu besar dalam keadaan formal dalam pendidikan, karena because we living in Indonesia gitu, jadi pasti textbook atau media pembelajaran itu pasti menggunakan bahasa Indonesia begitu. Jadi bahasa Indonesia nih, kita bridging lagi ke bahasa asing ya. Jadi bahasa Indonesia ini kita gunakan sebagai fondasi kita untuk belajar bahasa asing, karena gimana pun bahasanya pasti tetap kita harus mengetahui dasar dulu. Misalnya kita bisa sebut klausa, frasa, something like that, vocab, verb gitu. Kita harus tahu dulu dalam bahasa Indonesia itu apa gitu. Kecuali misalnya kita tinggal emang di luar negeri dari awal, because in context that we live in Indonesia right now gitu loh. Jadi kita tuh harus anggap bahasa Indonesia ini sebagai fondasi kita untuk belajar bahasa asing begitu. Misal bahasa Inggris kita belajar tentang verb. Kalau kita nggak tahu arti verb, kita coba kita nggak tahu gitu gimana apa. belajar gitu, nggak mungkin kita tiba-tiba bisa menafsirkan begitu. Dan juga untuk pola kalimat itu pasti sama gitu. Jadi bahasa Indonesia itu kalau dari aku sendiri dijadikan sebagai fondasi untuk belajar bahasa-bahasa lain gitu, karena gimana pun pasti tetap kembali ke pemahaman kita dengan menggunakan bahasa Indonesia begitu kalau dari aku. Nah kalau bahasa asing tentu saja digunakan di kancah-kancah internasional ya, untuk textbook ataupun jurnal-jurnal yang memang infonya itu lebih akurat, maupun beberapa platform yang menyajikan informasi yang lebih akurat seperti National Geographic. Itu kalau kita mau mencari informasi yang lebih akurat, lebih update, itu pasti menggunakan bahasa Inggris begitu, ataupun bahasa internasional lain seperti bahasa Arab. Bahkan untuk United Nations sendiri itu websitenya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu, mereka memang menggunakan bahasa asing gitu, dan salah satunya itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Spanyol sama kakak gitu. Jadi bahasa asing itu diperlukan juga, karena seperti yang Kak Nanda bilang tadi, I couldn't agree more with Kak Nanda, karena bahasa asing itu bukan sesuatu yang kita hindari gitu, malah aneh kalau kalian menghindari bahasa asing, karena gimana pun kalian bakal terekspos dengan dunia luar begitu. Ketika kalian ingin go to the next step gitu, kalian pasti butuh sesuatu yang lebih lagi gitu. Nggak bisa dong kalian stay in a comfort zone gitu. Bahkan syarat kerja pun UTBK pun sekarang itu tetap ada materi bahasa asing begitu dan bahasa Inggris begitu. Jadi so it's very crucial for all of us gitu loh, especially for students, for me. Ya, itu ya listeners ya. Jadi kita walaupun emang bahasa daerah kita tuh penting, bahasa nasional kita apalagi, kita juga tetap harus mempelajari bahasa asing, karena tanpa itu kita nggak bisa jalan kemana-mana. Jadi kepo loh Kak, kenapa sih bahasa Indonesia nggak bisa jadi bahasa internasional gitu Kak? Kayaknya karena ada lah ya, kita akan bahas di episode selanjutnya. Okay. Nah kita nih kan Kak, pastinya listeners ini dari sekolah kan ya Kak, dan kakak-kakak pun, dan kita sendiri pun kita masih siswa-siswi di Maniskan Cendekia Jambi Kak. Nah kita sebagai siswa-siswi berasrama Kak, butuh banget support besar dari sekolah biar bahasa kita ini tuh berkembang Kak. Nah itu menurut kakak gimana sekolah bisa membantu kita dalam bidang hal tersebut itu Kak, biar listeners pun juga tahu ya tips and triknya. Mana tahu Ibu Bu Zakia nonton Bu, kita call ya Bu ya. Oke. Gimana tuh Kak? Dari siapa dulu yang mau Kak? Gimana tuh dari aku dulu? Dari Alja deh dulu. Oke, dari aku dulu ya. Oke, how can school provide the language space and the environment to study gitu? Karena kakak pernah buat course when I was making the position paper for MEN, itu kakak pernah mengutip gini, you cannot make people learn, but you can make the perfect environment for people to learn gitu lah. Jadi kita tuh nggak bisa buat orang belajar, kita tuh bisanya menciptakan suatu lingkungan di mana orang mau dan dapat belajar di sana begitu. Dan ini sangat relate ya dengan sekolah gitu. How can the school especially provide the students gitu loh. Pertama itu dengan menormalisasikan bahwa bahasa asing itu perlu begitu, karena kalau di sekolah sendiri itu untuk
waktu KBM dari bahasa asing itu tidak seintens mapel peminatan. Yeah. Begitu. Dan juga untuk mapel bahasa asing sendiri itu difokuskan ke satu jurusan, yaitu jurusan IPS gitu. Karena di IPS sendiri, di Malaysia Cendekia Jambi sendiri itu terdapat bahasa Inggris tingkat lanjut. And in my opinion gitu loh, harusnya the natural science students gitu should get the same thing gitu loh. Karena gimana pun mereka bilang, oh I don't need this kind of thing gitu loh, I don't need the language gitu loh. Kalau kalian baca jurnal-jurnal ilmiah, you must know that about English gitu loh. Even dasar sekalipun gitu, you should know about it gitu loh. Jadi how can the school provide? Itu yang pertama itu menyediakan KBM yang lebih untuk guru bahasa Inggris bisa mengajar begitu. Yang kedua yaitu dengan menyediakan beberapa program yang tentunya terintegrasi dengan program-program internasional lainnya begitu. Misal dengan membuka kerjasama dengan lembaga lain seperti Kampung Inggris yang pernah kita laksanakan pada Pare. Even though like it wasn't as effective as we expect though gitu loh. Karena menurut kakak itu tidak seefektif yang seharusnya begitu, karena tadi acara yang dadakan begitu, terus juga KBM juga terpotong begitu. Jadi tidak seimbang sehingga perlu banyak evaluasi dari sekolah begitu. Yang ketiga kalau menurut kakak sih sekolah itu harus banyak-banyak mencontoh dari sekolah lain, kemudian menggunakan teknik ATM, amati, tiru dan modifikasi. Begitu. Jadi modifikasi dan sesuaikanlah dengan kebutuhan dari siswa-siswa ini begitu. Kalau siswanya rata-rata belum paham tentang dasar, of course jangan langsung belajar soal yang expert kayak speech, kayak debate. No, it's for intermediate until expert gitu menurut kakak gitu. Jadi sesuaikan lagi program-program yang mau diimplementasikan, laksanakanlah survei dan segala macam sehingga siswanya itu jadi pas belajarnya itu alurnya tuh sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Karena sesuai dengan kecepatan mereka gitu. In my opinion yang salah satu one of the weaknesses from our curriculum itu tidak menyesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswanya gitu. Karena dianggap rata gitu. Oh, siswanya bisa begini semua gitu. So that's how the school can provide the students gitu loh. Thank you Kak Alja. What about you Kak Nada? Oke, kalau menurut aku juga setuju ya sama yang tadi Alja bilang, karena bahasa Inggris itu juga sangat penting untuk di kancah internasional. Untuk kita jalan ke jalan yang baru, kita butuh untuk bisa pakai bahasa Inggris dengan baik. Nah, untuk di sekolah menurut aku sebenarnya untuk IC, untuk Manisan Cendekia Jambi sendiri itu effortnya udah lumayan bagus untuk mengembangkan bahasa Inggris, apalagi dengan adanya language development, dengan adanya SK kita, language udah lumayan berjalan di Manisan Cendekia Jambi walaupun belum terlalu seperti sekolah-sekolah lainnya. Nah, tapi seperti yang tadi Alja bilang ya, Kampung Inggris yang kemarin datang itu tuh bagus banget sebenarnya untuk menjalankan language environment untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang butuh banget banyak evaluasi agar hal tersebut bisa lebih efektif gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada lagi Kampung Inggris datang lagi ke kita buat kelasnya dibeda-bedain kali ya. Ada yang intermediate, ada yang beginner, ada yang advance. Jadi semuanya bisa rata, dapat dapat pembelajaran yang memang dia butuhkan gitu. Dan I agree juga dengan apa yang Alja bilang, di mana anak IPA itu juga harus dapat pelajaran Inggris TL. Kenapa Inggris TL sangat penting buat mereka? Karena kan mereka kan ini ya natural science student, itu nanti pas di jenjang yang lebih tinggi mereka bakal mempelajari, contoh lah major kesehatan ya, kedokteran, itu kan kebanyakan buku-bukunya, jurnal-jurnalnya yang bagus itu kan bahasa Inggris gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita mau ke kuliah luar negeri itu kan harus ada nilai TOEFL-nya. Iya. Dan ya seharusnya itu disamaratakan. Anak natural science juga harus bisa mendapatkan pelajaran English tingkat lanjut itu tadi. Dan untuk di IC sendiri sih kita belum mendapatkan hak tersebut ya. Alhamdulillah untuk aku sama Alja kan karena kami anak social science, jadi kami udah dapat. Udah belum dapat. Karena jujur aku bisa ngerti banget grammar itu rasanya di kelas 11 deh. Ngerti banget grammar karena ya adanya English style ini, karena memang gak ada kesadaran ya untuk belajar sendiri, apalagi grammar kan. Kalau emang kalau conversation ya kita punya kesadaran lah untuk beberapa orang, tapi untuk grammar itu kayaknya susah banget karena berhubungan dengan pelajaran gitu yang harus dipelajari, yang harus dicatat, yang harus benar-benar ada guru. Iya, butuh bimbingan. Dan ya itu baru aku rasakan memang belajar bahasa Inggris tuh di kelas 11 karena adanya English style ini. Dan I feel like I'm missing out on a lot of subjects kayak
Iya sih, itu sih pokoknya aku sangat berharap sih Inggris TL itu bisa di apa ya, di generalkan untuk semua kelas, nggak cuma jurusan IPS aja. Dan itu tadi aku harap juga proker-proker di language development itu juga bisa lebih disupport lagi biar kita bisa ngembangin lebih jauh lagi insya Allah. Amin. Next kabinet ya. Amin. Dan mungkin LDP nanti juga bisa koordinasi ya ke lembaga luar biar ya at least IC bisa apa ya bener-bener ada deh language environment-nya minimal di IC gitu, dan kita bisa jadi sekolah percontohan untuk language environment-nya gitu. Amin Kak. Nah, jadi dong ini kan Kak sudah nih kakak menjelaskan, terus kita harus praktis, harus belajar, harus dapat bimbingan yang support yang besar banget nih Kak. Tips and trick dari kakak sendiri Kak supaya kami bisa jadi kayak kakak yang super duper keren bahasanya nih Kak. Ini gimana tuh Kak? Oke, start for me. Yeah, so for me, of course. Oke, kalau aku first thing first itu niat sih, bener-bener niat itu one of the important thing sebelum kita mulai ke step yang lain. Sebelumnya aku memang dari kecil itu aku nggak ada TK internasional atau SD internasional atau gimana. Aku dari dulu public school dan baru SMP yang private school. Nah itu tapi alhamdulillah ayah aku itu ada kemauan untuk ngajarin aku bahasa asing. Sebenarnya dua-duanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oh, Masya Cuma Allah. cuma pada masa itu memang kayaknya aku agak susah ya untuk memahami bahasa Arab. Jadi memang ayahku lebih tekunin aku di bahasa Inggris. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget, cuma at least aku kenal bahasa Inggris itu gimana. Dan ya conversation pakai bahasa Inggris itu udah sering dilakukan di rumah dengan ayah aku doang sebenarnya. Nah dari situ sebenarnya udah tumbuh banget kecintaan aku di bahasa. Jadi memang dari kecil sih harus kayak apa ya, ditumbuhkan niat untuk berbahasa itu. Nah tapi selain niat tadi ada yang kedua itu usaha. Nah Ikhtiar. usaha ya ikhtiar kita gimana sih untuk mempelajari bahasa ini. Ya itu tadi 4 subtes IELTS ya. Reading, listening, writing, sama speaking. The important things that we have to do first itu menurut aku sebenarnya sebelum kita mulai ya, itu adalah speaking. Ketika kita sudah tahu dasar-dasarnya, itu kita bisa speaking dulu. Speaking asal-asalan juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak nggak sesuai grammar juga nggak apa-apa. Ketika kita sudah familiar dengan bahasa Inggris, baru kita belajar yang lainnya. Reading, listening, dan writing. Dan setelah itu menurut aku yang paling penting reading sih. Grammar ya, grammar itu penting banget. Setelah kita sudah tahu konsepnya gimana alurnya, gimana cara ngomong bahasa Inggris, pronunciation-nya, baru kita lanjut ke reading. Gimana sih tata bahasanya, grammarnya gimana kita bisa membentuk sebuah kalimat yang pas yang bisa dimengerti orang banyak. Nah setelah itu baru kita ke writing, listening, denger lagu, baca Nonton novel bahasa film, Inggris ya, nonton film. Nah itu penting banget sih. Ketika kita sudah lumayan menguasai grammar, sudah bisa di speaking, kakak saranin untuk lanjut ke baca artikel bahasa Inggris, baca novel bahasa Inggris. Itu sangat membantu banget sih untuk kakak. Terus juga dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle. Itu memang awalnya kita bakal susah banget ya untuk mengerti, tapi kakak biasanya kalau ada vocab yang nggak ngerti langsung move ke Google Translate dan ya tahu kan jadinya. Terus setelah itu kalau udah kita lakukan step-step itu semua, baru kita practice. Ya practice itu the most important thing menurut aku, dan harus punya partner ya, nggak bisa sendirian doang. Kalau nggak ada partner, kakak saranin pakai ChatGPT deh. Iya, ChatGPT itu sekarang udah ada yang ini kan, fitur yang kita bisa ngobrol sama ChatGPT-nya. Iya ada Kak. Jadi kakak kalau misalnya dapat izin HP, biasanya kakak coba praktis pakai itu. Dan di rumah sih seringnya, karena kan kita kan jarang kan megang HP di sini kan. Jadi kakak, Mbak Nice. halo ChatGPT, how are you? Itu benar-benar sumpah itu useful banget sih. Kakak suka banget, dan teman-teman kakak tuh sering kayak ya Allah ini kasihan banget ngobrol sama ChatGPT, tapi nggak apa-apa, itu salah satu ikhtiar kita. Tapi itu kan ChatGPT yang listeners itu ChatGPT, bukan beta karakter AI ya, itu beda lagi. Who used that? I was. I did too. I did I too. did. Oke, ChatGPT ya. Oke, itu sih kalau menurut aku. Jadi ketika udah niat, udah usaha,
ya praktis lah semuanya, berdoa sama Allah. Semoga my God, bisa. Amin kak. Gimana tips and trick Kak Alja nih kak? Okay, tips and trick for me, it's kind of like different tapi masih relate ke Kak Nana tadi. The first thing kalau Kak Nana bilang in English set your purpose, kalau kakak itu know what your purpose is gitu loh. Why do you want to learn English gitu loh? Because it's so important to start new thing. When you want to do something, you have to know what do you want to get from this thing gitu. When you want to apply mungkin ke banyak program, pasti kalian ditanyain kalian tuh mau impact apa sih dari program ini gitu. What do you expect to get from this program gitu. Itu tuh paling penting gitu. Karena kalau belajar bahasa Inggris itu kan many reasons gitu. Mungkin ada orang yang dari kecil gitu nggak mau belajar bahasa Inggris, ketika sudah besar, udah dewasa itu udah berumur, dia mikir, oh aku mau liburan ke sini gitu, so I need to learn English, I need to learn kayak bahasa di tempat yang aku kunjungi tadi. Itu salah satu niat loh gitu. Kalau kita sebagai siswa, I ensure that you get the proper education gitu loh. Kakak yakin kalian semua dapat pendidikan yang layak gitu. Jadi kalian tuh punya tujuan yang lebih ke arah akademis gitu. Either you want to work abroad gitu loh, atau kalian mau study abroad gitu. Itu set your purpose itu paling penting begitu untuk set your purpose. Kedua itu kalau dari kakak tadi sama kayak Kanada tadi, know what the basic of English skills gitu loh. Misal kayak dari listening, reading, writing, and speaking gitu loh. Harus tahu gitu English itu apa aja sih yang harus dipelajarin gitu, atau setiap bahasa itu. Karena menurut kakak sendiri 4 skills yang udah di mention sama Kanada tadi itu tuh sebenarnya skill dasar untuk semua bahasa menurut kakak gitu. Cuman kita lebih familiar di bagian listening dan speaking. Kita nggak tahu what in China speaking gitu loh. Tapi karena kita lebih terbiasa di Inggris, jadi kita udah familiar di itu. Dan mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa oh itu tuh cuma di Inggris doang. Tapi menurut kakak nggak gitu, di Indonesia juga gitu kok. Mendengar kita harus gitu kan, ngomong juga harus, menulis apalagi, membaca of course Iya, gitu. setiap hari gitu Tiap kan. hari gitu Iya. kan. Literasi gitu loh. Itu jadi kalian harus tahu. Dan untuk tips ketiga dari kakak, ini mungkin agak banyak ya dari kakak ya. Gitu. Untuk ketiga itu mungkin know your English level gitu loh. Know your English level is a very important gitu loh. Orang yang a great person gitu knows his English level. It doesn't mean that he wants to stop learning English, but it means that he wants to improve gitu loh. I know my English skill gitu loh, di mana gitu. So I need to improve gitu loh. Kanada mungkin tahu skill Englishnya di mana gitu. Maybe she took some test, we don't know gitu. Dan oleh karena itu Kanada tetap improve Englishnya gitu, because she knows gitu. Dia levelnya tuh di mana, masih udah cukup atau masih kurang Untuk begitu. meraih apa yang ingin diraih tadi Iya Kak. benar. Jadi harus sadar diri, know your place itu penting. Maybe it's kinda harsh tapi it's crucial. Know your place, know your skill gitu loh. Sadar diri. Sadar diri, know your ability gitu loh. Yang keempat gitu, find your learning method gitu loh. Find your learning method gitu paling penting, karena nggak semua orang itu kinesthetic, nggak semua orang itu visual, auditory dan lain sebagainya gitu. Fun fact Kak, kemarin kan ada Gina lagi nge-scroll di media sosial Oke. itu kan Kak. Terus tuh Kak ada tips and trick dari sosial media itu Kak, dia bilang kalau misalnya untuk belajar bahasa itu melihat dari gurunya ganteng apa rupawan gitu Kak. Jadi kayak langsung dia ngomong apa entah apa, tapi mukanya adem sari, dilihat itu masuk sendiri gitu. Jadi listener silahkan coba jika ingin. Tapi memang ada nggak sih penelitiannya? Aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ada penelitian katanya memang melihat orang yang good look itu bakal meningkatkan kinerja otak kita. Iya, I makin don't know. semangat gitu Kak, ada dopaminnya gitu Kak. Oke. Is it real? It's real. Is it real? It's real Kak. Udah nyoba kemarin Kak. Did it work? It worked. Oh my gosh. Oke. Okay. Nah itu ya listeners, tips and trick buat belajar bahasa. Tolong dilakukan, jangan cuma ditonton, didengar terus keluar lagi. Ini ada satu lagi Kak, pertanyaannya sebenarnya ini personal question. Okay. I'm actually like very, jangan ketawa dulu Kak. Ini I'm serious right now. Oke. Okay. Nah, ini kan bahasa itu kan banyak banget ya Kak. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, Kakak mau pelajari bahasa apa Kak? Oh. Oke. Ya, Kak Alda dulu deh Kak. Iya. Kak Nona lagi membayangkan masa depan kayak Kak. Lagi envision gitu, mau kemana gitu arahnya gitu. For me, I want to learn 2 languages selain bahasa Inggris. Itu the first language is the Mandarin gitu. The Mandarin karena because kayak kakak lihat tuh Mandarin itu tuh bahasa yang susah begitu. Jadi kalau bahasa yang susah itu kan kadang kita tertantang tuh, walaupun we don't know what we're going to
do gitu loh dengan bahasa itu, tapi setidaknya dengan bahasa yang susah itu kita jadi lebih belajar gitu, ada niat gitu, so set your purpose gitu loh. Mungkin buat have fun tuh bisa jadi purpose gitu. Kakak suka bahasa Chinese because orang bilang kakak I do look like Chinese, even though I'm not Chinese, I'm not Chinese. Jadi kakak tuh kepikir kalau udah muka gini Chinese material, kenapa nggak langsung aja belajar bahasanya gitu. Untuk alasan lain sih mungkin kalau untuk study abroad I will choose China gitu loh. I will choose China. Untuk bahasa kedua itu bahasa Belanda, lagi-lagi for educational purpose gitu loh. Gitu sih kalau dari kakak, Dutch and Chinese gitu. Kalau dari kakak Dutch and Chinese people are so attractive. Yeah. Just saying. oh my god. Oh my god. Oke. It's a little bit confused for me, tapi aku bakal pilih 3 languages yang ya aku pilih untuk aku pelajari di masa depan nanti. Start from now ya mungkin. Ya Kak. Ini untuk ya ada study abroad purpose, ada yang kayak karena mau aja gitu. First of all, aku setuju sama Alja. Mungkin ini agak beda dengan yang pernah kakak sebutin. Oh, enggak Tapi apa Kak. ya ini karena tadi kakak bilang kan study abroad purpose, jadi aku setuju sama Alja. Aku juga pengen belajar bahasa Belanda. Why? Karena sebenarnya ini tuh udah lama sih aku kepikiran kenapa kita nggak belajar bahasa Belanda ya, karena kan kita kan dulu juga sempat dijajah Belanda. Iya. Iya. Karena setahu aku negara yang dijajah negara yang lain itu tuh mereka biasanya bisa belajar bahasa itu di kurikulum mereka. Jadi aku bingung kenapa kurikulum kita nggak provide bahasa Belanda. Dulu ada Kak. Dulu ada, Iya, tapi sekarang nggak ada iya, lagi. kita nggak ngerasain ya. Karena ya itu penting banget sih untuk kita tadi jas merah, jangan lupakan sejarah kita ya. Jadi untuk mengetahui sejarah lebih lanjut itu bahasa Belanda keren banget sih untuk dipelajari. Karena juga kami di kelas 12, kayaknya kelas 11 juga deh, kita lagi penelitian sejarah kan. Iya, jadi penelitian Kak. sejarah itu kan mau lihat data-datanya kan itu kan di situs-situs Belanda kan, Belanda, Delver, ya, Leiden University. Entah kenapa lah site, itu ya, Pak gitu. Cai begitu Kak. Udah paham Kak. Tapi gara-gara Pak Cai itu, aku jadi kepikiran pengen study abroad ke Belanda, which is Leiden University. Itu keren banget sumpah. Amin Kak. Amin. Jadi ya Allahumma study sholli abroad. ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya semoga aku bisa bahasa Belanda dan pergi ke Leiden University. Amin Langsung Kak. deh besok berangkat kalau bisa. OTW Kak. Next. Tadi juga sempat di-mention Gina sih bahasanya, bahasa Korea. Oh, itu Kakak. Ya karena aku dulu, sekarang nggak lagi sih kayaknya. Dulu aku sempat jadi K-pop fan dan aku belajar bahasa Korea dulu. Aku belajar bahasa Korea dan sempat take course juga untuk Korea, tapi yang bukan yang gimana banget. Dan itu cuma bentar banget. Aku bisa sekarang Hangul, terus bisa percakapan yang sederhana, terus perkenalan itu bisa, dan aku rasa sayang sih kalau nggak aku lanjutin. Mungkin suatu hari bisa aku lanjutin Ya, untuk Kak. ini. Tahu-tahu nanti Kak dapat suaminya orang Korea. Amin. Gitu kan, Kak. Allahumma sholli ala gitu. Bias dulu kali ya. Iya, atau kayak fan meeting gitu kan Kak. Amin. Bisa Kak. Next one, terakhir. Iya. Last but not least, ya Tagalog. Aku sering banget ngomong ke orang kayak aku pengen banget belajar bahasa Tagalog karena I like Tagalog song. Karena Tagalog song tuh bagus banget. Kayak rasanya kayak denger bahasa Indonesia tapi beda gitu, dari mana ya. Terus Tagalog ini kan orang-orang Filipina tuh kan, Filipinos tuh mirip-mirip banget kan dengan kita. Iya, Kak. Jadi bisa. aku ngerasa kayak ada kesamaan. iya, ada ketertarikan kesamaan, gitu, Kak. ketertarikan gitu. Jadi ya aku penasaran banget sih sama Tagalog, dan ya aku bakal coba untuk mempelajarinya suatu hari nanti. Ya, pasti bisa tuh Kak. Oke. Step by step Kak. Mungkin pilih satu dulu di antara 3. Iya. Iya. Oke. Nah, ya gitu ya listeners ya. Itu bahasa-bahasa, dari ada bahasa Mandarin, bahasa Dutch, ada bahasa Korea, dan ada juga bahasa Tagalog. Nah, itu kayaknya tuh bisa deh kita pilih deh gimana sih nanti mau kampusnya di mana. Nah, itu juga suatu tips buat kalian kalau mau milih kampus mana. Pelajari dulu bahasanya ya kan. Kak? Iya. Of course. Nah, something Kak. Aduh. That was the last question that I have right now Kak. Nah jadi nih, pasti listeners juga nggak mau kan ya berpisah dengan begitu cepat gitu Kak. Pengen ada wasiatnya gitu Kak. Jangan. Jangan. Nah wejangannya ini apa nih Kak? Hope and wish Kakak
buat penyimbangan bahasa di generasi muda nih Kak. Ya kan listeners, kalian kan masih muda ya. Kalau Ibu nonton Bu, maaf Bu, Ibu masih muda Bu. Gimana tuh Kak Hope Indonesia Kak? Oke, kan ada dulu. Oke. Wasiat ujangan. Oke. Aku bukan orang yang expert banget di bahasa, apalagi bahasa Inggris, tapi dari pengalaman hidup 17 tahun ini, aku belum 17 tahun BTW, bentar lagi 17 tahun. Aku adik. Jadi selama 17 tahun ini bahasa itu benar-benar change my life. Belajar bahasa itu benar-benar merubah hidup aku sebegitunya, sebagus itu. Terutama English language, kayak I would like to say thank you. Kalau dia benar-benar manusia, kayak thank you. Makasih banget. Nah, jadi menurut kakak sebagai generasi muda ya, agent of change yang bakal nanti jadi orang-orang besar, Gen Z terutama yang bakal jadi apa ya, tonggak emas di Indonesia, Indonesia emas 2045. Tolong banget, kayak aku sangat berharap sebagai salah satu dari kalian, salah satu dari kita Gen Z, untuk tetap mempertahankan bahasa daerah kita, budaya kita, karena kalau ya yang udah aku ulang-ulang dari tadi, kalau bukan kita siapa lagi. Karena aku ngerasa banget benar-benar degradasinya bahkan dari aku sendiri. Bunda aku itu orang Bugis, but sekarang aku tuh padahal jadi bunda aku ini adalah keturunan terakhir yang memang lancar banget bahasa Bugisnya, dan aku tuh nggak gitu karena memang lingkungan aku yang bukan orang Bugis, dan ya I don't know how to learn that gitu. Jadi harus ada kesadaran sih di diri masing-masing untuk belajar bahasa daerah masing-masing gitu, dan ya itu juga harus tumbuh di diri aku juga. Sekarang aku lagi coba belajar sih, karena ya kalau bukan kita itu bakal musnah mungkin beberapa tahun lagi. Jangan sampai. Nah, untuk next language itu which is bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Jangan lupakan itu, jangan hilangkan KBBI dan lain-lain, jangan tambah KBBI dengan kamus-kamus bahasa generasi kita atau bahasa generasi kita. Brutal gitu kan. Karena ya tadi kata Kak Alja, bahasa Indonesia itu bridge kita untuk ke bahasa asing. Jadi kalau kita nggak tahu bahasa Indonesia, gimana kita mau mempelajari bahasa asing? Dan ya kalau mau jadi orang-orang besar di masa depan nanti, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, nggak cuma inner circle aja ngerti, tapi seluruh Indonesia ngerti apa yang kita ucapin gitu. Dan last but not least, bahasa asing, especially bahasa Inggris, I'd like to thank you so much to English, like really changed my life. Dan aku nggak bakal ngelupain gimana bahasa Inggris itu bisa membantu aku jadi saat ini gitu, untuk aku bisa jadi ketua LDP, untuk bantu aku dan Alja pergi ke Bangkok waktu itu untuk ikut MUN. Bahasa Inggris itu benar-benar bisa merubah hidup aku dan ngasih tangga-tangga lainnya untuk mencapai kehidupan aku di masa depan nanti gitu. Jadi aku juga sangat berharap untuk teman-teman dan adik-adik, kakak-kakak semuanya untuk menganggap untuk mencari tadi Kak Alja bilang, purpose untuk belajar, tujuan kita untuk belajar bahasa itu apa sih? Karena jujur itu penting banget untuk kehidupan di masa depan nanti gitu. Thank you Kak Nada. Now let's hear wasiatnya Kak Alja. Semacam mau meninggalkan tanah 3 hektar malah. Oke. Jadi kalau dari Kak Nada tadi tuh kinda like terharu gitu loh, karena pesannya tuh benar-benar nyampe ke kita semua gitu ya. Kalau dari kakak sendiri untuk bahasa daerah, I wish you know where you come from gitu loh, karena bahasa daerah itu merupakan bahasa yang membangun kita di awal gitu loh. I mean like nutrition build you, but language build you very very well gitu loh. Karena menurut kakak sendiri bahasa daerah tuh reminds me of where did I come from gitu, dari siapa kakak di dulu gitu, the last version of myself gitu. Itu kakak sangat-sangat memberikan impact yang sangat kuat bagi perkembangan kakak sampai ke tahap ini untuk bahasa daerah sendiri. Untuk bahasa Indonesia, oh my god, we live in Indonesia right now, but we're going to study abroad. Amin, Allahumma sholli ala Muhammad. Amin Allah. Gitu. Untuk for Indonesian language gitu, I know that some of you want to study abroad, but like Kak Nada said, like I mentioned before, itu tuh merupakan bridging buat kalian kemanapun kalian pergi, karena not everyone get a chance to study abroad, okay? So mungkin ada orang yang stuck di Indonesia, we don't know about our future gitu loh. Jadi never underestimate Indonesian because it also build you gitu loh. Karena setelah bahasa daerah kalian ke sekolah,
tentu buku kalian tuh tidak diajarkan dalam bahasa daerah begitu, kecuali muatan lokal begitu. Jadi sama menurut kakak, bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu build me very very well gitu loh. And untuk bahasa asing, especially for English, oh my gosh, kalau kakak nggak belajar bahasa Inggris dari awal, I don't know, baby, I would say that I will be a trash, right now, because it's really built me well gitu loh. Karena kayak kan anda bilang tadi, kayak kita waktu ke Bangkok kemarin itu, we got new friends, we got new experiences itu melalui bahasa Inggris gitu loh. Dan untuk beberapa interest, beberapa masuk kakak tuh minat, tujuan kita itu untuk kami Buddha personal itu dibangun dari bahasa Inggris itu sendiri. Because right now, currently, I would say in my personal work right now, my personal job, I'm planning to make a blog, in English. Dan kebetulan tadi topiknya kakak suka topik for today, the theme for today itu kan tentang tips belajar bahasa Inggris. And right now, I'm writing a blog in Blogger. Itu tentang my personal tips how to learn English gitu loh, and how what the impacts of English itself gitu loh. Itu benar-benar ngebangun dari kakak yang awal, gimana kakak itu ngerasa bahasa Inggris itu cuman pelajarin di sekolah doang. I thought that gitu loh, belajar bahasa doang. Terus kakak berpikir I have a skill in English gitu loh, I have a skill in English. Terus seperti kak Nada bilang tadi, nggak mau ngebuang kemampuan atau dasar yang udah dibangun gitu loh, nggak mau ngebuang. Terus sampai sekarang atau in the future we don't know gitu tentang English gitu. So I really need English in my life. And I love it. Thank you so much. Buat Indonesian, for all the people around the world who's listening to this podcast, you need English in your life. In your love, in your career, in your job, in your educational purpose, in your work, English is so important for everyone, not for us only. Okay. Thank you Kak Alja. Nah, kalian pasti terharu kan ya? Terharu banget, malah Gina terharu banget kayak I'm not gonna let go of this experience for my whole life. Bakal ingat terus dan bakal insyaallah ya listeners ya, kita bakal sama-sama terus mengembangkan bahasa-bahasa yang ingin kita kembangkan. Dan jangan lupa juga lihat blognya Kak Alja kalau udah jadi. Dan kita bantu promosi Fun fact ini. juga, aku juga, tapi bukan blog sih, tapi aku punya Medium. Itu website kita juga untuk nulis sesuatu, tapi aku pakai Medium. Dan aku baru selesai satu artikel, tapi belum aku publish. One day mungkin kalau aku sudah pede. Publish secepatnya Kak, nanti linknya ada di bawah komen, tolong diklik dan di share guys. Oke, kita support people. Jadi kakak-kakak and listeners, itulah, that was the end of today's episode. Gina minta maaf banget kalau ada kesalahan ya, salah kata, salah apalah gitu ya Kak ya. Dan terima kasih banyak. Thank you very much for all the attention, listeners, all of your time giving us. And sehari dikit Kak. Aduh. Nah, sebelum kita tutup Kak, masih ingat gak slogannya Kak? Ingat lah ya Kak ya. Nah, Lagi semangat jatuh. ayo kita sekali lagi slogan penutupannya. Sitok, Cerita inspiratif, cerdas dan kreatif. Nah, okay, thank you very much. That's it from me. Gina Afifa out. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. For a party.